Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji yang sudah berkenan menyaksikan video presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr. Desna Aromatika, SAP MAP, selaku pembimbing 2, yang sudah membimbing dari awal penyusunan proposal hingga saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Collaborative Governance dalam Tata Kelola Desa Wisata Kampung Sarugo di Kabupaten 50 Kota. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nisaul Husna dengan BP 2010-84-1008 dari Prodi S1 Administrasi Publik. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Penelitian ini dilandasi oleh beberapa latar belakang yang menarik untuk diteliti. Pariwisata merupakan salah satu aset terbesar dalam penunjang perekonomian. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan lautan yang luas menyimpan banyak keindahan alam di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pariwisata. Apabila beragam potensi tersebut mampu terkelola dan dikembangkan dengan baik, maka bukan hal yang mustahil jika pariwisata bisa menjadi suatu aset berharga yang dapat mewujudkan kesejahteraan kehidupan bagi semua masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan wilayah yang bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat. Maka, dari peraturan tersebut dapat kita artikan bahwa dibutuhkan suatu pengelolaan yang optimal dari destinasi wisata agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan sesuai pada beberapa tujuan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Kabupaten 50 Kota merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang banyak menyimpan potensi pariwisata dan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan dari contohnya yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah 798.701 orang menjadi 954.782 orang pada tahun 2022. Dengan demikian, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 19,54% dari tahun sebelumnya. Desa Wisata Kampung Sarugo merupakan salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten 50 Kota dan merupakan satu dari 5 destinasi wisata budaya yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kampung Sarugo ini diresmikan pada tanggal 31 Agustus tahun 2019. Sejak hampir 5 tahun diresmikan, Desa Wisata Kampung Sarugo ini telah mampu meraih beberapa prestasi dan penghargaan. Penghargaan pertama yang didapat oleh Kampung Sarugo yaitu Kampung Sarugo ditetapkan sebagai Smart Branding Kabupaten 50 Kota pada November 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, Desa Wisata Kampung Sarugo berhasil meraih juara 2 kategori Desa Wisata atau Kampung Adat terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia yang diadakan oleh Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Serta pada tahun 2021 juga, Sarugo berhasil menjadi juara 1 kelompok sadar wisata terbaik se-Sumatera Barat dan juga berhasil menjadi salah satu dari 4 desa wisata di Sumbar yang meraih penghargaan tingkat nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, yaitu dalam kategori homestay. Dari beberapa prestasi dan penghargaan yang sudah berhasil diraih, pengelolaan Desa Wisata Kampung Sarugo masih membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Karena apabila dikelola secara baik dan maksimal, maka tentu dapat diperoleh pula hasil yang lebih optimal.
Dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja atau oleh masyarakat saja. Namun, dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak agar mampu terkelola dengan baik. Adanya kerjasama dari berbagai sektor merupakan konsep dari collaborative governance. Collaborative governance merupakan suatu cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, yang mana hal ini berorientasi kepada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Sarugo, pihak yang berkolaborasi antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah di sini yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota dan juga Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Lalu pihak swasta yaitu HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Sumatera Barat, dan dari masyarakat yaitu kelompok sadar wisata. Dari observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa fenomena dari kolaborasi dalam pengelolaan Desa Sarugo ini, yaitu yang pertama, meskipun telah memperoleh beberapa penghargaan, pengelolaan Desa Wisata Kampung Sarugo ini masih perlu beberapa pembenahan agar lebih optimal. Selanjutnya, desa wisata ini belum banyak diketahui, dilihat dari jumlah kunjungan yang masih sedikit dan tidak menentu setiap bulannya. Hal ini bisa kita lihat dari tabel kunjungan wisatawan di bawah ini. Selanjutnya, masih kurangnya partisipasi dari pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan desa wisata ini. Dilihat dari sarana dan prasarana yang belum lengkap. Dari observasi awal yang peneliti lakukan, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu belum tersedianya jaringan internet dan komunikasi di desa wisata ini. Hal ini juga menyulitkan bagi wisatawan yang datang untuk menemukan destinasi ini karena tidak bisa diakses melalui Google Maps. Selanjutnya yaitu kurangnya promosi yang dilakukan. Saat ini, agar suatu destinasi itu dikenal banyak orang, maka dibutuhkan sebuah promosi yang menarik, sehingga para calon wisatawan juga tertarik untuk datang. Namun, dari yang peneliti temukan, promosi dari Desa Sarugo ini masih belum maksimal. Dilihat dari akun sosial medianya yang kurang menarik dan jarang mengupdate info-info terbaru dari Sarugo. Dari beberapa fenomena yang peneliti paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana collaborative governance dalam tata kelola Desa Wisata Kampung Sarugo di Kabupaten 50 Kota. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan terkait collaborative governance dalam tata kelola Desa Wisata Kampung Sarugo di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari setiap stakeholder beserta proses collaborative governance dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Sarugo dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya pada Departemen Administrasi Publik terkhusus konsentrasi manajemen publik di bidang collaborative governance. Selanjutnya, manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran yang nyata mengenai collaborative governance dalam tata kelola wisata Kampung Sarugo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Desa Wisata Kampung Sarugo dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengembangan desa wisata. Selanjutnya bab 2 yaitu terdiri dari studi penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Haryadi pada tahun 2019 dengan judul Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira, Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim tahun 2019 dengan judul Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman.
Lalu yang ketiga yaitu penelitian Dwi Alamsyah pada tahun 2020 dengan judul Collaborative Governance dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dan yang keempat yaitu penelitian Dina Gustianingsih tahun 2023 dengan judul Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori collaborative governance dari Ansel dan Gas dengan 4 variabel, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Selanjutnya, skema pemikiran. Penelitian ini beranjak dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Lalu, pariwisata yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yaitu Desa Wisata Kampung Sarugo sebagai salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten 50 Kota. Kemudian, berhasilnya Desa Sarugo meraih penghargaan sebagai juara 2 dalam kategori Kampung Adat Terpopuler tingkat nasional pada Anugerah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021. Dan dalam pengelolaan Sarugo, saat ini sudah ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Maka untuk melihat bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Desa Sarugo ini, peneliti menggunakan teori collaborative governance dari Ansel dan Gas dengan 4 variabel yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu collaborative governance. Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, yang mana berorientasi kepada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu kondisi awal dengan indikator ketidakseimbangan sumber daya dan insentif partisipasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan fasilitatif dengan indikatornya tokoh berpengaruh, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Lalu, variabel yang ketiga yaitu desain kelembagaan dengan indikator partisipasinya, aturan dasar, dan transparansi. Dan variabel yang terakhir yaitu proses kolaborasi, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Kemudian bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, dan peranan peneliti yaitu instrumen utama. Proses penelitian yaitu merumuskan masalah, observasi, wawancara, dan mengumpulkan data atau dokumen terkait. Selanjutnya unit analisisnya adalah kelompok yang terdiri dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota, Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Kampung Sarugo, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Sumatera Barat, dan akademisi dosen Fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber data. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.